bersama saya Irsan Pradana dalam program Morning Talk dari GK Invest Indonesia. Dan seperti biasa, pagi hari ini kita akan coba menganalisa pergerakan harga ya dari berbagai instrumen keuangan, baik secara fundamental dengan kita melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis hari ini dan juga besok, dan termasuk juga kita akan coba lihat pergerakan harganya secara technical analisa, di mana support resisten dan di mana area-area terbaik untuk kita masuk pasar. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung untuk rekan-rekan semuanya yang sudah hadir dari Zoom meeting, dari channel GK Invest Indonesia, dan seluruh rekan-rekan dari ruangan GK Invest. Saya ucapkan selamat pagi dan saya doakan teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat. Baik, langsung saja saya coba izin share screen ya. Ya, coba kita lihat data dari investing.com untuk hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022. Ya, pagi hari tadi, teman-teman, di sesi Asia, jam 8.30, ini sudah dirilis data tenaga kerjaan dari Australia, ya, di mana kalau kita lihat dari perubahan jumlah tenaga kerja, ini sudah dirilis cukup positif, ya, yang sebelumnya di angka 60.000 dan prediksi hanya 30 ribuan, ternyata untuk rilisnya tadi pagi sebesar 88 ribuan. Ini data yang cukup bagus. Kemudian juga tingkat pengangguran otomatis karena sumber daya terserap ya, tenaga kerja bertambah, otomatis tingkat pengangguran untuk bulan Juni juga ini berkurang. Kalau kita lihat sebelumnya untuk tingkat pengangguran di Australia ada di angka 3,9%, prediksi hanya 3,8, namun secara rilisnya tadi pagi dirilis 3,5%. So ini data-data yang positif untuk Australia, yang pastinya juga data ini sudah mempengaruhi pergerakan dari Australia dolar ya. Itu untuk data pagi ini ya. Kemudian untuk sore nanti di sesi Eropa ini masih minim data ya. Ini hanya ada data indeks harga produsen atau IHP dari Swiss ya. Dan juga ada beberapa data dari Inggris dan Euro yang pengaruhnya masih low impact terhadap pergerakan harga. Jadi untuk hari ini mungkin fokus pasar hanya di malam hari nanti, karena malam hari nanti ada dua data penting yang akan dirilis di sesi Amerika Serikat. Yang pertama adalah data klaim pengangguran awal ya untuk Amerika Serikat, di mana kalau kita lihat untuk klaim pengangguran ini diprediksi masih sama di angka 235.000, dan secara prediksi juga masih tetap sama seperti angka sebelumnya ya. Kita lihat nanti untuk rilisnya apakah lebih besar ya untuk klaim pengangguran atau lebih kecil. Data yang lebih kecil artinya positif dan angka lebih besar artinya negatif untuk pergerakan dari dolar. Dan untuk data ini pengaruhnya masih tergolong medium impact terhadap pergerakan harga. Kemudian data yang kedua yang akan dirilis jam 19.30 adalah data indeks harga produsen ya untuk bulan Juni. Dan kalau kita lihat untuk data ini diprediksi masih sama ya di angka 0,8%, sama seperti data sebelumnya. Dan untuk pengaruhnya nanti ini cukup signifikan ya. Jadi teman-teman yang trading dolar dan pasangan termasuk komoditas emas, teman-teman nanti perhatikan untuk rilis data ini, karena sekali lagi data ini mempengaruhi pergerakan harga secara keseluruhan dari berbagai instrumen keuangan yang berhadapan dengan indeks dolar. Datanya akan dirilis jam 19.30 nanti malam. Dan coba kita lihat untuk perdagangan besok ya di hari Jumat. Data apa saja yang besok akan dirilis? Saya lihat untuk besok pagi hari dan sore hari sesi Asia dan sesi Eropa ini datanya masih minim ya. Hanya di malam hari di sesi Amerika Serikat ini banyak data besok. Data pertama adalah penjualan retail inti, ini non otomotif ya. Penjualan retail non otomotif, kalau kita lihat datanya diprediksi positif, angka sebelumnya 0,5% dan diprediksi naik menjadi 0,6%. Tentu kita lihat rilisnya nanti, jika sesuai dengan ekspektasi atau lebih tinggi ya juga positif untuk pergerakan indeks dolar ya, dan sebaliknya. Kemudian data yang selanjutnya adalah harga ekspor ya, indeks harga ekspor. Kemudian ada beberapa data juga yang masih tergolong medium impact. Dan data yang juga menjadi fokus perhatian pasar untuk besok adalah penjualan retail untuk bulan Juni secara keseluruhan. Dan untuk penjualan retail ini di angka 0,3% ya untuk data sebelumnya, dan diprediksi ada peningkatan menjadi 0,8%. Nah ini untuk data-data besok ya. Jadi untuk besok hari Jumat, akhir perdagangan di minggu ini, yang menjadi fokus pasar adalah di sesi Amerika Serikat malam ya.
Nah, saya pikir itu ya untuk hari ini hanya data di Amerika Serikat nanti malam indeks harga produsen dan klaim pengangguran yang menjadi fokus pasarnya. Kita langsung masuk ke teknikal ya. Kita coba lihat dulu untuk pergerakan indeks dolar pagi hari ini. Yes, untuk technical analisa ini kalau teman-teman nanti ada request atau ada pertanyaan, silakan nanti dibuka mikrofonnya atau nanti diketik ya di kolom chat. Ya, kita coba lihat dulu untuk indeks dolar. Ya, indeks dolar pagi hari ini masih berada di level tertinggi ya sepanjang selama 20 tahun terakhir, tepatnya di level 108,3. Ini adalah level tertinggi tahun ini, sekali lagi 20 tahun terakhir. Dan kemarin sempat pergerakan harga naik sampai level yang lebih tinggi, kisaran 108,5. Nah, untuk pengaruh fundamental tentu saja data dari inflasi semalam ya. Semalam sudah dirilis indeks harga konsumen atau inflasi di Amerika Serikat yang dirilis cukup tinggi ya, 9,1% kenaikan dari inflasi di Amerika Serikat. Ini tentu saja membuat The Fed yakin untuk menaikkan suku bunga ya, untuk menekan sekali lagi laju inflasi yang cukup tinggi di Amerika Serikat. Nah, untuk progres ya sejauh ini memang kita lihat suku bunga sudah dinaikkan setiap pertemuan dari The Fed atau FOMC ya. Terakhir adalah 75 basis point dan akhir bulan ini akan diadakan lagi pertemuan yang kemungkinan besar juga suku bunga dari Amerika Serikat ini akan dinaikkan lagi sebesar 50 basis point sampai dengan 75 basis point ya. Karena target dari The Fed sendiri menaikkan suku bunga sampai akhir tahun 2022 ini di angka 3,4%. So inilah yang membuat indeks dolar sampai dengan hari ini bergerak ke level tertingginya ya. Dan kalau kita lihat ya secara teknikal memang sekali lagi untuk indeks dolar ini masih dalam kondisi uptrend bahkan strong bullish ya. Dimana kalau kita mengacu pada tahun 2002 level tertinggi atau resisten terdekat dari indeks dolar ini ada di kisaran 109,9. Jadi saya lihat untuk jangka waktu yang dekat, mungkin dalam bulan-bulan ini ya, kemungkinan besar untuk target kenaikan dari indeks dolar ini bisa mencapai level 109,9 ya. Jadi ada potensi untuk indeks dolar ini masih melanjutkan kenaikan. Nah, untuk support harga, ya, untuk kemarin kita bisa lihat ya, indeks dolar sempat menyentuh level terendahnya untuk kemarin ya, itu di kisaran 107,5. Jadi secara teknikal, range pergerakan indeks dolar ya, untuk support harga ada di kisaran 107,5 dan untuk resisten harga, kalau kita lihat ya harga tertinggi kemarin adalah resisten yang paling dekat, 108,5. Dan berpotensi naik ke level yang lebih tinggi tadi 109,9 jika data-data Amerika Serikat minggu ini dirilis positif ya. Ada dua tadi ya, indeks harga produsen dan juga penjualan retail besok. Ya, kita lihat untuk datanya. Kalau datanya positif dirilis, indeks dolar kembali berpotensi mengalami penguatan sampai ke level resisten ya. Nah, seperti itu untuk gambaran indeks dolar hari ini. Teman-teman, untuk data nanti malam 8:30 perhatikan karena sekali lagi itu akan mempengaruhi pergerakan indeks dolar. Selanjutnya kita coba analisa untuk pasangan mata uang. Ya, untuk pasangan mata uang yang pertama kita analisa Euro USD. Dan pagi hari ini Euro USD berada pada level yang cukup rendah, terendah dalam 20 tahun terakhir juga. Kalau kita lihat pagi hari ini indeks dolar berada di kisaran 1.0030 ya. Jadi kalau kita lihat ini sudah hampir berbanding 1:1 terhadap dolar. Bahkan kemarin kalau kita lihat ini rate-nya di bawah dari dolar ya. 0,9 ya, 0,9998. Ini rate terendah Euro USD kemarin ya. Dan sempat pergerakan harga naik ya semalam. Kalau kita ngelihat sempat menguat sedikit, terkoreksi positif sampai ke level 1.0120-an. Ini level resisten kemarin yang kalau kita ngelihat memang masih bisa digunakan atau kita sebagai acuan kita sebagai area resisten atau area jual ya terdekat untuk saat ini. Jadi kalau teman-teman ingin mengikuti tren besar, mengambil posisi sell, ya harga tertinggi kemarin lah yang menjadi acuan untuk
sell ya, atau area sell terdekat untuk saat ini. Dan saya juga sudah gambarkan pola yang lebih besar, ya, pola yang lebih besar. Teman-teman bisa lihat ya, dan saya coba perjelas untuk garis polanya. Ini polanya down channel ya. Ya. Coba teman-teman perhatikan. Di time frame 4 jam, ini pola yang terbentuk adalah down channel ya. Ya, garis biru yang memanjang ke bawah, ini adalah F1 sebagai polanya dan support resisten yang paling signifikan. Itu kalau kita melihat dari gelombang terendah tanggal 6 Maret, kemudian tanggal 11 Maret, maka level 1.000 ini, atau 1 euro sama dengan 1 dolar ini adalah titik terendah ya dari pola down channel ini. So, kita coba lihat ya, apakah memang pola ini masih valid untuk menahan penurunan indeks euro USD. Kalau masih valid, artinya akan ada koreksi nih. Akan ada koreksi positif terhadap pergerakan dari euro USD. Ya, kemungkinan besar kalau sekali lagi pola ini valid ya, pergerakan harga sekarang sudah berada di support harganya. So, kita bisa ambil posisi beli, masih posisi buy, masih ideal ya di bawah sini. Namun tetap karena counter trend, maka stop loss-nya juga harus minim. Kemarin juga saya sudah sampaikan, kalau teman-teman mau ambil di kisaran 1 euro sama dengan 1 dolar ini, teman-teman bisa pasang stop loss di bawahnya ya, di kisaran 0.970 maksimal untuk stop loss posisi buy. Ini peluang yang cukup bagus nih, karena dari pola pergerakan harga sudah berada pada support harganya. So, untuk sekali lagi untuk support saat ini yang terdekat hari ini ya, ini masih di kisaran level 0.9990. Ya. Ada nggak potensi ke level yang lebih rendah? Tentu ada ya. Kalau hari Selasa kemarin kita sudah buat support yang paling signifikan pada tahun 2002 adalah di kisaran rate 0.9860. Ini support yang mengacu pada tahun 2002 kemarin. Di sini support paling signifikannya. Jadi masih ada potensi sebenarnya untuk pergerakan harga mungkin tes ke sini. Kita nggak tahu apakah akan terjadi koreksi positif dulu atau pergerakan harga langsung turun ke bawah. Yang pasti data dari Amerika Serikat hari ini dan besok ini akan mempengaruhi pergerakan euro USD. Kalau dolar masih tetap menguat, saya pikir akan ada tekanan lagi untuk pergerakan dari euro USD ini sampai ke level pentingnya di 0.9860 ya. Tapi untuk hari ini support yang masih bisa kita gunakan adalah support pada harga terendah kemarin dan juga tanggal 12 Juli ya, di kisaran 0.9990. Itu ya untuk resisten tadi ya, saya ulangi lagi resisten di 1.0120-an ya. Ini resistennya, resisten terdekat untuk saat ini. Jadi kalau teman-teman mau sell juga masih tetap ngelihat pergerakan ini masih kuat turun ya, tunggu di level ini untuk sell ya. Ya, sini untuk euro USD kita coba lihat untuk sterling. Ya, sterling pagi hari ini berada di rate 1.1870 ya terhadap dolar. Dan di tanggal 11 Juli kemarin, ini sterling sempat menyentuh level terendah tahun ini di kisaran 1.1800 ya. Dan setelah menyentuh level tersebut terjadi koreksi positif ya sampai ke level tertinggi pada tanggal 13 Juli kemarin adalah di kisaran 1.1960-an. Sebelumnya kita sudah buatkan untuk tren, ya jelas bahwa tren dari sterling ini kondisinya downtrend. Namun ada pola yang terbentuk pada time frame yang lebih kecil ya untuk sterling ini. Jadi polanya kurang lebih sama seperti euro tadi. Kalau euro tadi di time frame 4 jam, support resistennya di pola down channel ya. Ini di time frame kecil untuk sterling pun terbentuk pola yang sama, down channel. Saya perjelas ya untuk pola yang terbentuk. Ya, teman-teman bisa lihat ini polanya down channel yang menurun ke bawah. Memang secara tren artinya tren besar, tren kecil untuk sterling ini masih turun namun bermain pada
area atau di dalam pola down channel ini. Jadi kita bisa mengambil acuan harga tertinggi tanggal 27 Juni, tanggal 4 Juli, tanggal 8 Juli, dan tanggal 13 Juli kemarin ya. Nah, sebagai resisten harga dan support harganya juga kita bisa mengambil gelombang terendah di tanggal 22 Juni, kemudian 1 Juli, 6 Juli, dan kemarin harga terendah. Itu saya melihat untuk sterling masih akan berpotensi ya bermain di dalam pola down channel ini, artinya teman-teman bisa ambil peluang untuk trading selagi pergerakan harga berada di area support dari down channel ini untuk ambil posisi buy, atau teman-teman mau ambil posisi sell juga bisa, tapi di kisaran resisten dari down channel. Nah, untuk hari ini sebagai resisten kita bisa mengacu juga harga tertinggi ya, harga tertinggi kemarin 13 Juli sebagai tahanan atas yang paling signifikan untuk hari ini, atau area sell-nya itu di kisaran 1.1960 ya. 1.1960-an ini adalah area resisten atau gelombang tertinggi terdekat yang bisa kita gunakan atau kita jadikan acuan untuk mengambil posisi sell ya di sini. Nah, jadi kalau pergerakan harga masih tertahan pada area ini, saya pikir secara tren kecilnya ya, masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan ya untuk sterling. Tapi nanti jika pergerakan harga ternyata membreakout dari pola down channel ini, ada potensi pergerakan harga terkoreksi ke level resisten yang lebih tinggi. Untuk resisten kedua, kita bisa lihat gelombang tertinggi pada tanggal 7 Juli adalah di kisaran 1.2050-an ya. Itu resisten selanjutnya jika level 1.1960-an ini berhasil di breakout. Namun sekarang belum ada konfirmasinya, artinya pergerakan harga sekarang masih berada di bawah level resisten pertama. Nah, untuk support harga kita bisa ambil acuan ya di harga terendah 11 Juli kemarin 1.1800 sebagai support harga terdekatnya untuk saat ini ya. Namun kalau kita mengacu pada downtrend line, maka untuk support yang paling signifikan adalah di kisaran ini ya, teman-teman bisa lihat di kisaran 1.1730-an ya, adalah support yang paling signifikan untuk pergerakan sterling saat ini. Namun sekali lagi untuk support terdekat ini masih bisa kita gunakan sebagai acuan ya. Jadi kalau pergerakan harga sudah mendekati level support 1.1810-an ini, ya silakan teman-teman ambil posisi buy. Namun sekali lagi karena posisi buy counter trend melawan trend, ya stop loss-nya juga harus minim ya. Jadi ini range dari sterling, support 1.1810 dan resisten di 1.1960-an. Kecenderungan untuk pagi hari ini saya lihat pergerakan harga akan bergerak menuju ke resisten harga, akan coba ke atas dulu ya. Yes, kita coba analisa untuk pair selanjutnya. Aussie ya, kita coba Aussie deh. Ya, Aussie juga ada pola ya di sini di time frame 4 jam. Pola yang terbentuk adalah pola falling wedge ya. Jadi pola falling wedge, dan data tadi pagi terkait dengan tenaga kerjaan yang dirilis positif ini mengangkat pergerakan dari Aussie, Australia dollar ya. Teman-teman bisa lihat sekarang bayarnya cukup signifikan ya, cukup dominan di pasar saat ini. Maka saya lihat untuk pergerakan Aussie untuk pagi hari ini bisa berpotensi naik ya ke level yang lebih tinggi. Kalau kita mengacu pada resisten dari pola falling wedge ini, maka target kenaikan ini ada di kisaran 0.6800 ya. Ini resisten terdekatnya, bahkan bisa ke level yang lebih tinggi ya. Kalau kita melihat untuk resisten selanjutnya ada di kisaran 0.6860. Tapi akan menunggu ya konfirmasi apakah resisten dari falling wedge ini bisa di breakout. Kalau bisa di breakout maka target ke sini ya, ke gelombang ini. Namun kalau pergerakan harga masih berada di dalam pola falling wedge ini ya, karena falling ya, ini artinya pola tren penurunan. Kalau masih tertahan di bawah dari level 0.6820-an, maka ada potensi pergerakan dari Aussie ini kembali melanjutkan penurunan ya ke level support dari support falling wedge. Kita lihat untuk pagi ini saya lihat karena data positif, data pentingnya positif, maka pergerakan harga berpotensi naik ke level resisten terdekat ya 0.6800 ya.
Ya, kita ke pair selanjutnya untuk USD Japanese Yen. Ya. Pagi hari ini Yen mencapai level tertinggi baru lagi, 138. Ini level tertinggi terbaru tahun ini, sekaligus juga selama 20 tahun terakhir. Sebelumnya kita sudah gambarkan untuk area support penting dan resisten pentingnya. Dan ya, tanggal 12 Juli kemarin, lusa kemarin pergerakan harga sempat koreksi ya, sampai ke level support yang kita tandai, kisaran 136.6. Ya. Dan di sini sudah mulai tertahan nih. Ya, sellernya sudah mulai lemah, ini candlestick doji, dan kembali pergerakan harga melanjutkan tren kenaikan. Nah, 138.2 adalah resisten selanjutnya kalau kita mengacu pada resisten di tahun, saya ulang lagi ya, kita flashback lagi, tahun 2002 atau 1998 ya, kemarin sudah saya buatkan di sini, Selasa kemarin ya, oh iya, di sini ya, 98 ya. Nah, jadi level 138.2 ini merupakan resisten yang terjadi di tahun 1998 ya, tepatnya di bulan November. Nah, kita bisa lihat ya pergerakan harga sekarang, saya lihat kecenderungan harganya masih berpotensi untuk naik ya sampai ke level resisten tersebut. Sekarang masih di 138. Untuk resisten terdekat ada di 138.2. Ya, ini untuk yang terdekat. Namun kalau nanti dolar ternyata menguat lagi, tentu untuk rate USD Yen ini akan melanjutkan kenaikan ya. Bahkan ada potensi untuk bisa melebihi level 140-an ya. Kalau kita mengacu pada tahun 98, resistennya ada di 141. Ini resisten paling kuat ya. Namun ini masih jauh ya dari level sekarang. Artinya kita coba mengacu dulu pada resisten terdekat. 138.2 target kenaikan untuk hari ini, dan untuk support harga kita masih bisa pakai level terendah pada tanggal 12 Juli kemarin sebagai support harganya, 136.6 ya. Ya, sekali lagi untuk cenderungan dari Yen masih berpotensi melanjutkan kenaikan. Yes, kita coba analisa untuk komoditi ya. Kita awali dengan analisa minyak mentah. Ya, tanggal 12 Juli kemarin harga minyak sempat turun ya di level 93, dan kalau kita lihat di level tersebut ini sellernya sudah mulai jenuh ya, sudah mulai melemah dan terjadi konsolidasi harga di level terendahnya ini. Sekarang pagi hari ini pergerakan harga di harga 96 dolar per barrel ya. Dan kalau kita mengacu pada pola yang sudah kita gambarkan sebelumnya, falling wedge juga, maka ada potensi untuk pergerakan harga minyak ini untuk hari ini ya. Saya lihat dari teknikal masih berpotensi untuk terkoreksi positif, naik sampai ke level 100. So, kalau kita lihat untuk resisten terdekat saat ini adalah di level 100 kalau ya pergerakan harga masih valid bermain pada pola falling wedge. Jadi harusnya pergerakan harga setelah menyentuh support harga ini ya 93, ini akan terjadi koreksi positif paling tidak sampai ke level ini ya, level resisten pada falling wedge. Nah, 93 ini teman-teman juga sudah kita tandai ya sebagai support penting untuk pergerakan harga minyak ya, karena level tersebut merupakan support harga pada tanggal 15 Maret atau gelombang terendah pada 15 Maret dan juga gelombang terendah pada tanggal 11 April ya. Jadi level 93 ini memang kalau kita lihat sekarang adalah support yang paling signifikan ya, menahan dari penurunan harga minyak. So, sekali lagi jika pola ini masih valid, support ini masih menjadi support yang signifikan, harusnya pergerakan harga terkoreksi positif ya, sekali lagi ke level 100. Jadi hari ini untuk resisten terdekat adalah level 100 dan support harganya kita bisa lihat level 93 dan 92 ya sebagai support terdekat saat ini. So, untuk rekomendasi trading, teman-teman masih bisa ambil posisi buy selagi pergerakan harga di atas level 92 ya, dan teman-teman nanti bisa coba ambil posisi sell ketika pergerakan harga mendekati level 100 ya. Tapi sekali lagi tunggu konfirmasi nanti ya. Kalau memang pergerakan di harga 100 sudah mulai jenuh bayarnya,
nanti ada konfirmasi dari candlestick seller, ya teman-teman bisa masuk untuk ambil posisi sell ya di level ini. So kita lihat nanti pergerakan harga. Yes, untuk pola-pola tadi silakan teman-teman gambarkan ya di MetaTrader-nya, terutama yang trading di pair tersebut, karena itu pola-pola penting banget sebagai acuan kita di area-area mana kita harus masuk pasar ya. Oke, kita langsung ke pair yang terakhir untuk pergerakan harga emas. Harga emas pagi ini berada di kisaran harga 17.32 dolar per troy ounce ya, di mana semalam ketika rilis inflasi Amerika Serikat yang naik ya 9,1%, ini sempat menekan pergerakan harga emas sampai ke level 17.07. Ini adalah level terendahnya tahun ini, sekaligus juga level terendah semalam ya. Dan setelah menyentuh level 107 ini terjadi rejeksi dari buyer yang mengangkat lagi pergerakan harga emas sampai ke level tertinggi semalam itu di kisaran 17.44 ya. Ini level tertingginya semalam. Dan sebelumnya kita sudah gambarkan untuk garis support yang paling penting atau key level untuk pergerakan harga emas ini ada di kisaran 17.21 ya. Ini support harganya karena level ini pernah menjadi gelombang terendah pada tanggal 9 Agustus 2021 dan juga 28 September 2021 ya. Ini support pentingnya, dan semalam sempat break namun tidak breakout ya. Nah, teman-teman lihat ya, ini gelombang terendah tahun kemarin 17.21. Saya perbesar ya. Yes, ini ya. Di sini dan di sini. Tahun kemarin, dan semalam sempat membreak level tersebut sampai ke level 17.07, namun tutupnya kalau teman-teman perhatikan ini masih di atas ya. Masih di atas support penting tadi. Jadi belum terkonfirmasi bahwa level tersebut di breakout. Kalau belum terkonfirmasi artinya harga emas masih tertahan di level 17.22. Belum ada potensi untuk pergerakan harga menuju support selanjutnya. Kemarin juga sudah kita gambarkan support selanjutnya itu jika level 17.21 di breakout adalah 16.78 ya. Sekarang masih tertahan pergerakan harga di atas 17.21 ya. So dengan melihat pergerakan harga semalam ya dan data yang dirilis cukup positif ya untuk pergerakan dari dolar, ya emas ini masih sebenarnya secara tren masih berpotensi untuk melanjutkan pelemahan ya. Dari data-data yang sudah dirilis, termasuk progres dari suku bunga Amerika Serikat yang berpotensi dinaikkan untuk tahun ini. Jadi saya lihat untuk pergerakan hari ini, mungkin data nanti malam ya terkait dengan klaim pengangguran dan juga indeks harga produsen akan mempengaruhi pergerakan harga emas, di mana jika nanti data dari Amerika Serikat dirilis positif, mungkin akan ada tekanan lagi. Ya. Sekali lagi, level 17.21 masih akan menjadi support terdekatnya saat ini. Dan untuk resisten, teman-teman bisa lihat untuk level 17.43 sampai dengan 17.53. Ya, saya mengacu pada 17.53 karena apa? 17.53 ini adalah resisten yang paling dominan saat ini. Jadi untuk target, kalau memang level 17.21 ini menjadi tahanan yang kuat, karena dari konfirmasi candlestick bullish ya, candlestick buyer ini cukup dominan ya kemarin. Jadi di support muncul candlestick buyer, artinya memang support 17.21 ini adalah area yang paling banyak permintaannya atau paling banyak demand-nya ya. Nah, jadi kalau kita mengacu pada konfirmasi candlestick sebelumnya, harusnya pergerakan harga ini terkoreksi positif dulu ya. Ya ke sini ya, kalau saya lihat dari konfirmasi candlestick semalam. Jadi 17.53 adalah resisten untuk hari ini. Memang secara tren pergerakan harga emas ini masih downtrend, masih turun, namun sekali lagi dari konfirmasi candlestick ada potensi untuk terjadi koreksi positif dulu untuk pergerakan harga emas ya. So hari ini range-nya 17.53 sebagai resisten dan 17.21 masih akan menjadi support harganya. Cenderungan pergerakan harga saya lihat pagi hari ini berpotensi untuk naik ke level resisten. Yes, seperti itu ya untuk emas. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan saya buka sesinya jawab, baik teman-teman yang hadir lewat Zoom dari channel YouTube GK Invest dan juga dari ruang GK Invest. Jika ada pertanyaan silakan. Pagi Pak, boleh Nasdaq Pak?
Oh ya, silakan Pak Chen Franco ya. Ya. Baik, kita lihat Nasdaq. Ya. Pak Chen hari Selasa kemarin mengikuti ya Pak ya? Iya Pak, saya ikut. Oke, baik. Nah, kemarin untuk Nasdaq sudah kita buatkan garis supportnya ya. Maka support yang kemarin kita tandai itu adalah di level garis uptrend line ya, di kisaran 11.500-an ya. Ini adalah area support yang menjadi target penurunan setelah pergerakan harga menyentuh level tertinggi 12.180. Nah, semalam ya dari data inflasi ini sempat pergerakan harga turun ya, mendekati level atau lewat ya sedikit 11.400-an. Ya, ini harga terendah Nasdaq semalam ya. Dan dari konfirmasi pergerakan harga ya jelas sekarang secara tren kecil Nasdaq ini masih tertahan pada garis uptrend line, Pak. Jadi saya lihat untuk pergerakan Nasdaq hari ini masih akan bermain ya di kisaran level rendah dan masih menunggu ya. Saya belum bisa konfirmasi apakah support ini masih kuat atau tidak ya. Karena belum terbentuk candlestick validasinya. Kalau ada candlestick seperti ini, contoh Pak, contoh candlestick seperti ini, buyer dengan volume yang besar di area support ini, saya bisa memberikan rekomendasi bahwa pergerakan harga akan naik ya ke level resistennya lagi. Ini contohnya satu, ya. Ini candlestick buyer ya di area support ini juga sama dua. Nah, di sini kita belum lihat setelah pergerakan harga turun ya akibat rilis data inflasi. Ada buyer, cuma nggak terlalu dominan. Di buyer nggak terlalu dominan. Di sini memang ada seller yang sudah melemah, tapi kita belum dapat konfirmasi dari candle selanjutnya atau candlestick sekarang, harga sekarang ya. Artinya kita harus menunggu dulu untuk candle ini terbentuk. Ya, kalau candlestick ini terbentuk nanti ternyata bullish tinggi ya, candlestick hijau yang tinggi, maka kita bisa asumsikan bahwa support ini menjadi support yang kuat. Artinya pergerakan harga akan berpotensi naik sampai ke level resistennya 12.190-an ya. Tapi jika belum terbentuk ya masih pergerakan harga saya lihat akan bermain di level support ini. Bahkan kalau support ini berhasil di breakout ya ada potensi pergerakan harga dari Nasdaq ini kembali turun. Karena secara tren besar Pak, Nasdaq ini downtrend Pak. Nasdaq ini downtrend namun secara tren kecil ini masih ditopang oleh support dari uptrend line. Jadi tren kecilnya naik, tren besarnya turun. Nah, saya lihat ini pergerakan harga akan mencari level-level resisten untuk mencari area supply. Kalau sudah ketemu area supply yang paling banyak, trennya akan berlanjut turun. Seperti itu ya. Dari konfirmasi, kita harus tunggu dulu Pak untuk Nasdaq, apakah ada reaksi dari buyer di sini ditandai dengan volume candlestick hijau yang besar ya untuk memastikan pergerakan akan lanjut naik, atau nanti di breakout untuk support ini. Kalau support ini breakout, maka tren penurunan berlanjut. Baik Pak, terima kasih. Ya, semoga membantu ya Pak Franky ya. Ya, terima kasih. Baik. Yes, untuk range hari ini Nasdaq Pak ya 11.460-an ini masih bisa jadi support harga dan resisten terdekat ada di 11.900-an. Baik. Oh ya, oke Pak Chen, sorry dari mana Pak? Jakarta Pak. Oh baik, Jakarta. Iya. Terima kasih banyak Pak. Kemudian ini ada dari Pak Ade ya, Ade Santoso untuk GBP-Yen bagaimana? Terima kasih. Baik, kita coba lihat ya untuk GBP-Yen. Ya, GBP-Yen. Untuk Pak Ade Santoso ya. Ya, untuk pagi hari ini GBP-Yen berada di kisaran rate 163.9. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 6 Juli ini sempat menyentuh level support ya. Support atau harga terendahnya minggu kemarin adalah di kisaran 160.3. Ya, sebelumnya kita sudah gambar Pak untuk polanya, pola yang terbentuk pada GBP-Yen ini ya, rising wedge ya. Ini polanya, kita mengacu, ini pola besar Pak ya, pola besar ini saya cerita pola besar, garis biru yang paling besar range-nya ini.
Jadi untuk support harga kita mengacu pada gelombang terendah 8 Maret, kemudian 12 Mei ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, untuk area support yang paling signifikan dari GBPN ini adalah di kisaran 160,3. Nah, ini support harganya, support yang signifikan yang bisa kita lihat sekarang masih menahan ya untuk kenaikan dari GBPN. Dan untuk resisten harga, ya kalau kita mengacu pada gelombang-gelombang tertinggi ini cukup jauh, jadi kita nggak pakai di situ ya. Kita bisa lihat kalau kita tarik garis di tren yang lebih kecil ya, mengacu pada harga tertinggi 21 Juni, kemudian 29 Juni ya, kita bisa tarik garis tren seperti ini. Ya, ini untuk tren kecilnya. Ya. Yes, ini jelas ya. Ya. Nah, ini. Perhatikan Pak, untuk GBPN, bahwa secara tren besar jelas untuk GBPN ini trennya naik, dan sempat terjadi koreksi harga di time frame yang kecil, di tren yang kecil. Kita bisa lihat dari gelombang ini, 21 Juni, 28, kemudian 4 Juli, dan 11 Juli kemarin pergerakan harga terkoreksi di bawah dari garis downtrend line, dan pagi hari ini, ya kalau kita lihat ini ada potensi untuk pergerakan harga breakout dari resisten ya. Resisten sekarang ini ada di kisaran ini ya Pak ya. 163,9 ya, saya lihat ini resisten terdekat. Nah, kuncinya di sini. Kalau pergerakan harga lebih tinggi daripada resisten tersebut 163,9, tutup di time frame 4 jam lebih tinggi ya, tutup lebih tinggi daripada 163,9, maka tren kenaikan berlanjut Pak untuk GBPN. Maka nanti pola yang akan kita gambarkan seperti ini. Kita tarik dari gelombang terendah 6 Juli, kemudian ke gelombang terendah 12 Juli, seperti ini. Nah, ini dapat tren kecil baru lagi. Tapi syaratnya ini harus terkonfirmasi dulu, membreakout ya dari resisten downtrend line ini. Ya, artinya ini belum bisa kita gunakan. Kalau belum terkonfirmasi tutup di atas dari 163,9. Jadi untuk Pak Ade Santoso, perhatikan dulu sampai jam 1 nanti ya, pergerakan harga tutup di atas 164 ya, 164 ke atas, berarti trennya berpotensi melanjutkan kenaikan ya. Maka untuk target selanjutnya bisa ke level 164,4 sampai 165,3. Ini Pak. Ini untuk target kenaikan dari yen GBP atau sterling yen ya dalam satu hari ini. Kita tunggu konfirmasinya. Untuk support sementara ya kita bisa pakai ini ya, garis uptrend line ya, atau harga terendah pada tanggal 13 Juli kemarin 162,8 sebagai support terdekatnya. Jadi kalau ini masih menopang, saya lihat pergerakan harga secara tren besar dan tren kecil akan sejalan. Artinya pergerakan harga dari sterling yen ini akan melanjutkan kenaikan. Seperti itu Pak Ade. Semoga membantu ya. Ya, jika nanti pola ini sudah berhasil di breakout, kita akan hapus ya pola downtrend line ini, kita akan pakai pola yang di bawah. Siap, pantau terus Pak. Kita teman-teman yang lain silakan jika ada pertanyaan. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman, untuk analisa pagi hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan dari channel YouTube Giga Invest, dari Zoom, kemudian juga dari ruangan Giga Invest. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman trading hari ini. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Kita ketemu lagi untuk analisa besok. Selamat pagi dan salam profit semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Irsan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Thank you.